أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ibu-ibu perwiritan majlis ilmu, majlis taklim yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan duduknya kita dalam acara yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, di tempat yang mulia ini, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kemudian Allah terima daripada segala amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir, meluangkan aktivitas kita, kegiatan kita untuk duduk bersama-sama mendengarkan ilmu-ilmu agama yang bersumber daripada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ataupun sudah sering ibu-ibu mengaji, orang-orang yang bersyukur itu akan Allah tambahkan daripada segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang hadir hari ini, mana sulit bersyukur atau bersabar, Bu? Mana lebih sulit bersyukur atau bersabar? Lebih sulit bersyukur, Bu. Ya. Kalau bersabar, kalau tak ada hari itu yang kita dapatkan, apa yang mau dibuat, Bu? Tentu bersabar. Pergi suami ibu bekerja misalnya, tidak ada yang dibawanya uang hari itu, gimana, Bu? Terpaksa bersabar. Tak ada, macam mana lagi yang mau diadakan? Bu ya. Yang sulit itu bersyukur. Kalau sudah ada yang kita dapatkan, sulit bersyukur. Sekarang terlupa kita, Bu. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, senang kita, bangga kita, paling sering kita lupa bersyukur. Ya, Bu ya. Makanya oleh karena itu lebih sulit bersyukur ketimbang bersabar. Maka salah seorang imam yang bernama Al-Imam Az-Zahabi, dalam kitabnya di situ disebutkan adalah salah seorang yang bernama Imran bin Khattan. Maaf cakap, Bu, Imran bin Khattan ini adalah orang yang paling jelek. Udahlah jelek, hitam, pesek, hidup pula lagi. Imran bin Khattan ini dalam segi fisiknya mungkin kurang beruntung dengan kawan-kawan yang lainnya, tapi dia termasuk orang beruntung. Kenapa? Dia memiliki istri yang cantiknya di atas rata-rata. Ini, Bu, dia mendapatkan istri dari orang Mesir yang kecantikan istrinya itu cantiknya di atas rata-rata.
Kalau kita ini kan Bu cantiknya rata-rata Bu, rata-rata cantik. Kalau istri Imran bin Khattab ini cantiknya di atas rata-rata. Kalah Bu Meriam Belina, kalah Rita Sugiarto pun kalah, ya Bu ya. Elvi Sukesi apalagi. Jadi oleh karena itu suatu ketika pada malam hari masuklah Imran bin Khattab di kamar Bu. Seperti biasa bersoleklah istrinya ya Bu. Berdandan cantik. Memang sunnahnya Bu kalau malam tuh sunnahnya dalam fikir rumah tangga tuh Bu, seorang istri kalau hendak tidur dia harus berdandan. Ya Bu ya. Jangan pakai buka baju daster yang tadi pagi menggoreng bawang Bu. Tiba suami pulang kan dah bawa bawang goreng aja kita. Jadi malamnya tuh istri itu berdandan cantik. Lalu terpanalah Imran bin Khattab tengok istrinya. Saking lamanya berkatalah istrinya, wahai suamiku, wahai abang, kenapa engkau begitu lama memandangku? Apakah diriku ini ada yang kurang di matamu? Maka kata Imran bin Khattab, tidak ada satupun yang kurang dari mataku melihat wajahmu. Engkau begitu cantik malam ini. Maka aku bersyukur kepada Allah, engkau telah datang kepadaku, dan aku bersyukur Allah menitipkan engkau untukku. Maka kata istrinya, maka bang, begitupun dengan aku bang. Ya, maka orang salah satu penghuni surga itu adalah dia mampu bersyukur ketika nikmat diberikan dan mampu bersabar ketika cobaan dan ujian yang Allah berikan. Abang bersyukur mendapatkan diriku secantik ini, begitupun aku bang bersabar mendapatimu yang buruk seperti ini. Makanya orang bersyukur dan bersabar salah satu ciri penghuni surga. Maka ini Bu kata istrinya, abang bersyukur mendapatkan diriku yang cantik ini, dan abang dan aku pun bersabar mendapati abang seperti ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu yang kami muliakan, lebih sulit bersyukur ketimbang bersabar. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini Allah tambahkan daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dan sering kita memperbanyak selawat dan salam, semoga nantinya kita mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan kita nantinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, tausiah kita pada sore hari ini kita ambil saja kutipan daripada salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini Bu wafatnya pada tahun 187 Hijriah. Fudail bin Iyad ini sebelum dia menjadi ulama, dia adalah seorang preman besar, seorang perampok yang paling ditakuti. Suatu ketika dapatlah hidayah dari Allah, akhirnya dia masuk Islam. Maka Fudail bin Iyad ini pun belajar dan dia bertaubat kepada Allah, dan taubatnya pun diterima. Maka Fudail bin Iyad pun menjadi seorang ulama yang dihormati dan disegani, bahkan muridnya pun banyak. Salah satu murid daripada Fudail bin Iyad ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Bu, selain daripada Imam Malik gurunya, Fudail bin Iyad pun termasuk gurunya. Maka ada ungkapan peribahasa mengatakan, lebih bagus mantan preman tapi jadi ustad daripada mantan ustad jadi preman. Ini Bu Fudail bin Iyad nih, dulu dia preman yang paling ditakuti. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah, menjadi ulama yang masyhur. Maka apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad ini? Dia mengatakan dalam sebuah kitabnya, khamsun min alamatis taqwah. Ini Bu kata Al-Imam Fudail bin Iyad, khamsun min alamatis taqwah.
ada 5 tanda-tanda orang itu celaka. Khamsun min alamatis saqawah, ada 5 tanda-tanda seseorang itu celaka. Celaka dalam arti apa? Celaka di dunia, terlebih-lebih celaka di akhirat. Makanya kita tak mau hidup ini rugi. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tak mau hidup kita ini dalam kerugian, dalam hidup yang celaka. Maka kalau ada dalam rumah tangga itu ACL atau ibu ACL, anak celako, BCL, bini celako, SCL, suami celako, lengkaplah penderitaan dalam rumah tangga itu. Maka inilah yang dikatakan Al-Imam Fudail bin Iyad. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang celaka yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ini. Apa yang pertama kata Al-Imam Fudail bin Iyad tanda-tanda orang celaka, yaitu qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Hati yang keras, hati yang mati. Ini Bu, kerasnya hati. La yanfa' nasihah wa la yanfa' mau'izah. Tak berguna baginya nasihat dan tak berguna baginya peringatan. Itulah orang-orang yang hatinya keras. Dinasihati tak masuk Bu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bu, ibu dah berumur usia lanjut, yuk sama-sama kita ke masjid, yuk sama-sama kita ke masjid mendengarkan pengajian. Ndaklah nanti ajalah, umurku panjang. Ibu termasuk salah satu hati yang keras. Bu, ibu dah tua, kalau ke pasar pakailah jilbab, jangan nampakkan rambut lagi Bu, malu sama cucu. Cucu dah 9 Bu, jangan urus aku lagi, urus saya hidupmu. Itu termasuk bagian orang yang hatinya keras. La yanfa' nasihah, tak berguna baginya nasihat lagi. Itulah tanda-tanda orang yang hatinya keras. Maka apa yang menyebabkan hati ini keras ibu-ibu yang kami muliakan? Maka salah satu di antaranya adalah kasratuz dzunub, banyak melakukan maksiat. Ini tanda-tanda hati keras. Kasratuz dzunub, banyak dia melakukan maksiat. Makanya ada Bu ibu-ibu yang tinggal di sana, dia kalau tak membuka aib saudaranya, tak nyenyak dia tidur. Tak dia buka aib saudaranya, tak dia ejek saudaranya, tak kenyang makannya. Maka dalam satu hari itu, untuk meningkatkan gairah dia tidur, untuk meningkatkan dia gairah makan, harus dia buka aib saudaranya. Berarti apa? Sudah mendarah daging dosa yang dia buat. Ini bukan suatu zunub. Banyak dia lakukan kejahatan, banyak dia lakukan maksiat. Sehingga apa? Ketika dinasihati oleh saudaranya, tak masuk lagi. Udah keras hati itu. Itu yang pertama yang menyebabkan hati kita keras. Kasratuz dzunub. Yang kedua kasratun naum, banyaknya tidur. Termasuk Bu. Maka Islam itu diajarkan Bu, hebatnya agama kita, jangankan dalam segi ibadah, dalam tidur pun kita diajarkan bagaimana tidurnya orang muslim itu. Rasul Bu tidurnya sedikit Bu. Ya Bu, Rasul tidurnya sedikit. Ditengok dari segi kesehatan, tidurnya kita itu 8 jam. Ada kadang kita tidur lewat 8 jam, kadang 12 jam, kadang 15 jam kita tidur. Sehingga apa? Ketika kita banyak tidur, hati kita pun menjadi keras. Maka Rasul itu sedikit dia tidur. Beda dengan awak, sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasul sedikit dia makan Bu, kalau awak sedikit-sedikit makan. Yang beda kita jauh dari Rasulullah. Maka yang kedua, kasratun naum, banyaknya tidur termasuk mendatangkan hati keras. Lalu yang ketiga, kasratus sabah, terlalu banyak makan. Ini Bu, makan juga, pola makan juga diatur. Kalau terlalu banyak kita makan, perut pun menjadi kenyang, malas beribadah. Ini Bu, maka diatur Islam itu. Maka makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah kamu sebelum kenyang, diatur Bu. Yang umpama apalagi ibu kita hari ini, kalau ibu saya tengok hari ini, kalau makannya hari ini sebelum jam 12 itu harus diisi perut itu.
Tapi kalau ibu-ibu sudah lewat makannya jam 2, jam 3, maka datanglah penyakit asam lambung, penyakit mah, sakit perut, ibu ya. Dan kalau terlalu banyak porsi kita makan pun terjadi penyakit. Siap makan, kita bantai tidur. Yang terjadi penyakit apa? Datang penyakit gula, ya bu ya. Maka diatur pula kita makan. Maka orang yang banyak makan pun termasuk mendatangkan hatinya keras. Lalu apa lagi? Kasratut dohik. Apa itu kasratut dohik? Terlalu banyak ketawa ini terbahak-bahak sampai nampak nih bu kerongkongan tuh kita ketawa sampai terbuka mulut tuh. Dilarang bu. Ini hebat Islam, dari kecil saja diatur. Dari segi makan, segi tidur, segi kita tertawa pun diatur. Maka Rasul itu bu, dalam hidupnya lebih banyak dia senyum. Kenapa? Senyum itu merupakan bagian pahala sedekah yang terkecil. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum bu, jangan tertawa. Kalau kita tertawa terbahak-bahak, maka akan mendatangkan hati yang keras. Termasuk ibu-ibu, senyum kepada suami termasuk sedekah. Senyum kepada anak bagian juga sedekah. Senyum kepada orang tua, senyum kepada mertua. Asal jangan senyum kepada suami orang jauh, bahaya nanti. Ya, senyum kepada suami termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi zaujik sirrun zamalik. Senyummu kepada suamimu merupakan sumber kecantikanmu. Ini bu, bagaimanapun cantik model ibu tuh, kalau merengut saja nengok suami pas kayak model hantu, cemburu aja dia tengok suaminya kan. Mau tanggal tua, mau tanggal muda, cemburu aja tengok suaminya, tak pernah senyum. Maka termasuk hati yang keras, ya bu ya. Maka oleh karena itu, salah satu yang menyebabkan hati keras itu kasratuz dzunub, banyaknya berbuat dosa. Kasratun naum, banyaknya kita tidur. Kasratus sawab, terlalu banyak makan. Dan kasratut dohik, terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Kata Rasulullah, la tusrik dohik lianna kasratut dohik tumitul qulub. Janganlah kamu berbanyak ketawa terbahak-bahak, karena tertawa terbahak-bahak itu akan mendatangkan hati mati. Tumitul qulub, hati mati. Maka oleh karena itu, kita hindarilah yang menyebabkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang celaka. Kaswatul qalbi, hati yang keras. Dinasihati dia tak masuk, diberi peringatan dia melawan. Inilah salah satu ciri orang-orang yang hatinya keras. Lalu yang kedua, yang termasuk daripada ciri-ciri orang celaka, yaitu jumudul ain. Jumudul ain ini, jumud artinya beku, ain artinya mata, yaitu mata yang beku. Maksudnya apa ibu-ibu yang kami muliakan? Jumudul ain, tidak pernah dia menangis. Ini bu maknanya, tidak pernah dia mengeluarkan air matanya disebabkan dosa yang dia lakukan pada hari itu. Ini bu, maka orang-orang yang tak pernah menyesal ketika dia berbuat dosa, ketika dia menghina saudaranya, ketika dia berkata kasar kepada saudaranya, tak timbul perasaan sedih, tak timbul perasaan yang namanya menyesal. Inilah termasuk yang kedua, yaitu mata yang tak pernah menangis. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang kami muliakan, ini pun termasuk bagian daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari itu kita berbuat dosa, kalaulah hari itu kita menyakiti saudara kita, lalu malam harinya kita merenung, malam harinya kita menyesal, lalu kita terbangun daripada tidur kita bentangkan sajadah, kita ambil wudhu, lalu kita laksanakan 2 rakaat surat tahajud. Setelah kita salat berzikir, kita ingat apa dosa kita lakukan pada hari itu. Maka tanpa kita undang, tanpa kita paksakan, air mata ini pun jatuh dengan sendirinya. Ibu, maka oleh karena itu, mata yang tak pernah menangis karena dosa termasuk orang yang celaka, yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ini. Maka saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada ini sering nangis nih, ya bu ya, sering nangis kalau masuk tanggal tua, tengok dompet tak ada lagi sinyalan, nangis lah ibu-ibu.
Ya, apalagi kalau udah nonton film Indosiar tuh Bu ya. Bunyi pula lagunya kan, ku menangis, menangislah ibu-ibu. Ya Bu ya. Maka memang kalau perempuan ibu paling mudah menangis. Ibu kenapa? Karena perempuan ini main perasaan. Dibentak sedikit sama suami, masuk kamar menangis. Ya Bu ya. Dibentak sama anak, apalagi udah tua-tua nih Bu. Ya, dibentak sama anak sedikit dah mulai nangis, mulai iba kita. Ya Bu, memang ya, karena perempuan itu diciptakan dari perasaan. Melalui tulang punggung, tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau dikeraskan bengkok patah dia. Memang perasaan perempuan ini halus. Maka dibentak sedikit, diteriaki sedikit, menangis sedih. Beda kami laki-laki ini Bu. Ya, laki-laki ini main akal aja, main logika aja. Tapi ada sekalinya menangis ada, tapi tak dinampakkan. Memang laki-laki itu harus diciptakan kuat. Walaupun ekonomi sulit hari ini, jangan sampai pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Itu sifat laki-laki Bu. Kalau perempuan, memang dari luar dan dalam hatinya memang diciptakan dalam perasaan yang lembut. Maka oleh karena itu jumudul ain, mata yang beku, mata yang tak pernah menangis disebabkan oleh dosa, termasuk orang yang celaka. Maka Bu, ada dua mata yang nanti dihindari oleh Allah dari api neraka. Yang pertama adalah mata yang melihat musuh. Ini timbul hadis ini ketika perang. Ada para sahabat menyuruh mengintai, ketika ada nampak yang namanya lawan, dia sampaikan kepada kaum yang lain ada musuh. Jadi mata yang mengintai saat perang termasuk mata yang dihindarkan dari api neraka. Yang pertama. Lalu yang kedua, mata yang takut akan dosa. Mata yang takut berbuat dosa di hadapan Allah termasuk mata yang diselamatkan daripada siksa api neraka. Maka oleh karena itu ibu yang kami muliakan, kita gunakanlah mata kita ini untuk melihat kebesaran Allah. Dan kalau kita berbuat dosa, maka kita menyesal, minta ampun, bertaubat kepada Allah, dan lebih bagus kita keluarkan air mata kita. Tanda apa? Tanda kita menyesali perbuatan dosa yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, ibu-ibu yang kami muliakan. Lalu yang ketiga, tanda orang celaka itu adalah qillatul haya. Qillatul haya itu apa maknanya Ustaz? Yaitu tidak ada lagi rasa malu. Hilang rasa malu itu, hilang, dah habis, tidak ada lagi tersisa. Qillatul haya, tidak ada lagi rasa malu. Maka dalam kitab Babul Iman, kitab tentang rasa malu, Babul Haya, apa yang disebutkan dalam kitab itu? Al-haya'u su'bul iman. Malu itu merupakan cabang daripada iman. Kalau seorang diri manusia itu tak ada lagi rasa malu, maka kata ulama, samalah ia seperti hewan. Lan tajillu abada, dia akan sesat selama-lamanya. Maka beruntung kita Bu, kita diciptakan Allah sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, diciptakan rasa malu dalam diri kita. Ini Bu, malu kita kalau tak sholat, malu kita kalau tak datang ke majelis ilmu, malu kita tak salat berjamaah. Ini Bu, bagian dari malu kita dari kepada Allah. Ya, malu kita tak banyak beribadah kepada Allah, termasuk malu Bu. Maka banyak hari ini udah tua umurnya, udah lanjut usianya, keluar rumah dia tidak tutup aurat, ke pasar dia buka jilbabnya, naik Honda ngantarkan anak sekolah tak pakai jilbab, tidak ada lagi rasa malu. Dinampakkan auratnya kepada orang lain. Maka ini termasuk bagian tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang manusia itu sudah hilang rasa malunya, maka dijamin oleh Allah dia akan sesat selama-lamanya. Itu malu kepada Allah Bu, malu ketika beribadah. Ya. Kemudian dalam rumah tangga juga seorang istri tidak ada lagi rasa malunya kepada suaminya lagi. Ya, meninggikan suaranya kepada suami, tak lagi berlemah lembut kepada suaminya. Ya Bu ya, ketika pergi kerja tak disambut dia.
Ini termasuk bagian malu yang terkecil nih Bu. Walaupun kecil nampaknya, tapi rupanya maknanya luar biasa Bu. Ya Bu ya, ketika suami berangkat kerja, lepaskan dia dengan doa. Ya Bu ya, ketika dia pulang sambut dengan senyuman. Jangan ditanya ada buat binti bang. Ya Bu ya. Maka ketika suami berangkat kerja, tanyakan, abang dinas hari ini? Ya dek. Berapa hari abang dinas? 3 hari. Kemana? Ke Pekanbaru, ke Medan. Sampaikan Bu pesan yang singkat. Apa yang sampaikan? Itu yang sampaikan kita Suara Sugiarto Bu. Ya, ku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ingat bang, dirimu bagaikan layang-layang, tali ku lepas benang ku genggam. Semakin engkau terbang di awan, semakin aku takut kehilangan. Sampaikan pesan dulu ya. Maka oleh karena itu, ketika suami berangkat kerja, lepaskan dia dengan doa, sambut dia dengan senyuman. Maka kalaulah tidak terjadi dalam rumah tangga kita seperti itu, maka hilanglah rasa malu dalam diri kita sebagai seorang istri. Begitupun dengan anak Bu. Yang buat dengan anak juga kita sampaikan. Nah, ketika anak kita baik yang laki, terlebih-lebih yang perempuan Bu, ya, apalagi dia sudah beranjak dewasa, sudah akil balik, dia sampaikan pesan ini. Nak, engkau seorang laki-laki, engkau seorang perempuan nak. Sekarang dosamu sudah lepas daripada tanggung dosa ayah dan ibu nak. Tapi ingat, ketika engkau melangkahkan kaki keluar rumah, tidak menutup aurat, engkau buka jilbabmu, tak engkau pakai jilbabmu, maka ayahmu nanti yang akan menanggung dosamu di akhirat. Sampaikan Bu. Kalau engkau sayang kepada ayahmu nak, kalau engkau sayang kepada mamamu, jangan engkau lepaskan pakaian yang menutup auratmu. Maka banyak hari ini Bu, anak-anak gadis kita Bu ya, banyak hari ini tak kita hiraukan. Bahkan kita selaku orang tua acuh tak acuh aja Bu ya. Saya sering sampaikan dimanapun saya ceramah Bu, di masjid taklim ibu-ibu yang memang notabene banyak ibu, saya sampaikan, kalau ibu-ibu masih punya anak gadis, sayang ibu sama dia. Ketika dia hendak keluar rumah, sampaikan pesan ini. Nah, engkau sudah gadis, engkau sudah besar, engkau sudah remaja, pakailah pakaian yang menutup aurat. Pakailah jilbab yang panjang, pakailah pakaian yang tak nampak lenggak-lenggok tubuhmu. Karena di luar sana banyak mata lelaki yang melihat Bu, banyak mata yang melihat. Maka ketika melihat itu, yang dosa siapa? Orang tuanya, ayahnya lah nanti yang akan menanggung dosa nanti, yang akan bertanggung jawab di akhirat. Maka kalau ibu sayang kepada suami, sampaikan pesan ini kepada anak gadis ibu. Kalau masih ada anak gadis di rumah, maka Bu, banyak hari ini para orang tua acuh tak acuh saja. Keluar rumah tak kita tanya lagi dia mau pergi kemana nak, sama siapa, jam berapa pulang, hendak kemana. Sampai tanyakan Bu sedetail-detailnya, ada tak kawanmu yang bisa ibu hubungi. Hari ini tak kita biarkan saja nak kita pergi. Pergi je habis isya kan, pulang jam 12 malam, tak risau kita, tak kita telepon. Saya Bu, ingat lagi saya belum saya nikah lagi Bu. Kalau laki-laki ini kan wajar keluar rumah asal dia bisa menjaga dirinya. Berbeda dengan anak perempuan ya Bu ya. Saya walaupun laki-laki, pulang saya jam 11 malam ataupun sebelum pulang saya jam 10, masih ditelepon orang tua saya Bu. Ini jujur saya bilang nih Bu, lagi tempat yang mulia ini kan tidak boleh berbohong. Laki-laki ini Bu, masih ditelepon sama orang tua saya. Di mana? Pulanglah besok. Kau lama pulang tak? Besok nanti lama pulang kau tak bangun subuh. Itu pula pesan mak saya. Tapi kalau udah menikah ini tidak lagi, karena kita sudah ada yang kita jaga. Maka oleh karena itu ibu yang kami muliakan, sampaikan pesan ini. Karena apa? Ini perintah Allah Bu. Maka banyak hari ini orang tua hilang anak ayamnya 3 hari, ribut satu kampung Bu. Sedangkan anaknya tak pulang jam 12 malam, tak dia biarkan, tak dia hiraukan. Maka oleh karena itu Qillatul haya, tak ada lagi rasa malu, hilang rasa malu dalam diri seseorang, maka hilanglah dirinya sebagai seorang manusia. Ibu,
lan tadillu abada, dia akan sesat selama-lamanya. Ya Bu ya, maka oleh karena itu inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, qillatul haya, tak ada lagi rasa malu, termasuk orang yang celaka. Yang ketiga Bu. Yang keempat yaitu warukbatu fid dunya, tidak ada lagi ataupun terlalu cinta terhadap dunia. Ini Bu, ini dunia. Warukbatu atau hubbud dunia, terlalu cinta, overdosis. Memang dunia ini Bu tempat kita bekerja, dunia ini tempat kita tinggal, dunia ini tempat kita mencari rezeki. Tapi apa yang Allah ciptakan di dalam dunia ini sejatinya untuk dalam persinggahan kita yang sementara, untuk menuju ke akhirat yang selama-lamanya. Nah, Ibu, maka ada ungkapan mengatakan, kalaulah dunia yang kita cari tidak akan dapat, kalaupun dapat tidak akan lama. Ibu ya, kalaupun lama tidak akan kekal. Tapi kalau kamu cari akhirat, insya Allah dia akan kekal. Kalau dia kekal pasti akan lama. Ini bedanya. Maka dunia itu hanya sifatnya sementara, persinggahan kata Rasulullah. Dunia itu hanyalah persinggahan yang akan menuju untuk kampung akhirat, itulah akhirat selama-lamanya. Maka orang yang terlalu cinta, dia forsir cinta dunia, tak kenal lagi waktu, bekerja pagi siang sore malam, kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, datang panggilan azan tak dia hiraukan. Dia cuek saja, dia acuh tak acuh saja. Apa yang dia dapatkan? Akhirnya apa Bu? Capek dia dan mencari dunia itu. Makanya kalau kita terlalu kita kejar dunia, yang capek kita juga. Tak akan dibawa mati itu Bu, harta itu. Ya Bu, kecuali harta yang kita sedekahkan. Tengoklah ibu-ibu hari ini, sudah berapa banyak ibu antarkan saudara-saudara ibu ke pemakaman. Sudah berapa banyak ibu antar saudara, tetangga, sanak saudara ibu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yang dia bawa tak ada loh. Apa yang dia bawa? Hanya daripada kain putih, itu pun tak boleh yang berjahit. Jangankan itu, sehelai yang namanya kain, ada kain yang kita masukkan lagi ke dalam kain kafan, itu tak boleh. Cuman kain kafan inilah yang akan menyelimuti badan kita. Ya. Siang hari kita cari uang, pagi siang malam kita cari duit. Akhirnya apa? Tak ada yang dibawa mati, semuanya tinggal di atas dunia ini. Lalu apa yang kita bawa? Itulah amal ibadah kita. Maka kata Rasulullah, akan datang suatu penyakit umatku yang nama penyakit itu adalah penyakit hawan. Ya, mau wahannya Rasulullah, apa itu penyakit hawannya penyakit wahannya Rasulullah? Mau wahannya Rasulullah, apa itu penyakit wahannya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Maka kalau orang sudah cinta dunia Bu, ada kabar kematian dia takut. Takut dia, bahkan dia berlari daripada kematian. Sedangkan kematian tak dapat kita lari Bu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyala. Di mana saja pun kamu berada, dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, yang namanya kematian akan mengintaimu. Ini Bu. Maka cinta dunia itu hanya sebatasnya saja, ya Bu ya, hanya sekedarnya saja untuk kita tinggal, dapat kita rezeki dari suami kita, bersyukur alhamdulillah, ya Bu ya. Karena kita ini kan kadang kurang puas, ya Bu ya. Udah punya mobil satu, ingin pula mobil dua lagi, ingin dapat mobil dua, ingin pula mobil tiga lagi, ya Bu ya. Karena kita manusia ini kurang puas. Memang sifat manusia itu Allah ciptakan itu kurang puas. Maka dapat satu kita kurang, ingin menambah lagi. Maka oleh karena itu sesungguhnya iman tadilah yang mengontrolnya. Kalau tak ada iman, lepas landas. Suka-suka kita hidupnya lagi Bu. Maka oleh karena itu hubbud dunia atau warubatu fid dunia, orang yang terlalu cinta terhadap dunia
termasuk orang yang celaka. Tak dia hiraukan lagi azan yang memanggil, tak dia hiraukan lagi ibadah. Tak sempat. Contoh ni Mu'ad, ada ibu misalkan dulu dia rajin tuh datang ke majlis taklim, dulu dia datang ke majlis ilmu, tapi apa? Karena sibuk dengan dunia, akhirnya tak muncul lagi bu. Dah 2 kali periode pergantian ketua majlis taklim tak juga dia datang. Ini bu. Kenapa? Karena sudah cinta terhadap dunia. Lalu yang kelima kata Al-Imam Fudail Amal, tanda-tanda orang celaka itu adalah tulul amal. Tulul amal ini adalah panjang angan-angan. Nah, ini bu, angan-angan ini berbeda dengan cita-cita bu. Ya, kalau cita-cita ada jalurnya, ada yang mesti kita tempuh. Tapi kalau angan-angan, kalimatnya seandainya. Itu kalimat angan-angan bu. Seandainya punya awak tanah 10 hektar, akan awak bangun pondok pesantren, akan awak bangun masjid, akan awak bangun panti asuhan, akan awak bangun panti jompo. Seandainya, tapi tak nampak tanah itu di mana. Itu bu ya. Ini orang panjang angan-angan. Tapi kalau cita-cita ada jalurnya, ada yang kita tempuh. Contoh kecilnya apa? Punya anak kita misalnya kan, kita tanya anak, engkau nanti besar mau jadi apa? Mau jadi polisi mak, mau menjadi dokter ya, mau jadi guru mak, ya kan? Mau jadi pilot. Kita sekolahkan dia SD, SMP, SMA, tamat SMA, masuk dia kuliah. Kalau dia ingin doktor, masuk kuliah ke universitas kedokteran. Kalau dia ingin jadi bidan, masuk ke bidanan. Kalau ingin jadi polisi, masuk sekolah militer. Ya bu ya. Kalau ingin jadi pengusaha, masuk dia sekolah bisnis. Ada jalurnya. Tamat dia kuliah, dia kembangkan ilmu yang dia dapat di sekolah tadi, dan Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya. Itulah cita-cita tadi bu. Tercapai cita-citanya. Tapi kalau angan-angan gak tercapai, ya bu ya, sering kita kadang di kamar mandi, ya bu ya, ada mau cakap, sering kita di kamar mandi, merenung-renung ya kan, seandainya lah, seandainya, tapi tak terwujud. Karena tengah malam ketika hendak tidur nih, seandainya banyaklah uangku, ya bu ya, maka kalimat seandainya itulah yang mendatangkan panjang angan-angan, dan itu tidak boleh dalam agama kita. Tak boleh kita terlalu panjang angan-angan. Kenapa? Karena semua sudah ada garis takdirnya bu. Sekuat apapun usaha kita bu, sekuat apapun doa kita, yang namanya takdir tidak akan melampaui daripada semangatmu. Ya bu ya, semangat pun kita bekerja nih bu, semangat pun kita berusaha, tidak akan pernah melampaui takdir yang Allah berikan. Kalau Allah katakan tak dapat, mesti apa kita cakap lagi kan bu? Kenapa? Karena semuanya sudah Allah takdirkan. Maka oleh karena itu, terlalu panjang angan-angan tulul amal tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan kalau kita terlalu panjang angan-angan, termasuklah bagian daripada orang-orang yang celaka. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang kami muliakan, inilah 5 tanda-tanda orang yang celaka yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Tadi terlupa saya sampaikan, tanda-tanda kerasnya hati tadi itu sudah saya sebutkan. Lalu apa cara untuk melembutkan hati yang keras ini? Salah satu di antaranya kata ulama adalah imsah ra'sul yatim. Sering-seringlah kita mengusap kepala anak yatim. Kalau ada anak yatim di sekitar kita nih bu, untuk melembutkan hati kita, sering-seringlah kita mengusapkan kepala anak yatim tadi. Lalu wa in ta'amak, berilah dia makan. Kalaupun kita tak ada makanan, berilah dia uang sebagai pengganti untuk beli makanan. Maka itulah salah satu bentuk daripada untuk melembutkan hati kita. Apalagi Ustaz, termasuklah duduk semacam ini bu. Duduk dalam majlis ilmu pun termasuk melembutkan hati. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam hati dan sanubari ibu adalah Al-Quran, maupun hadis, maupun perkataan daripada Allah dan Rasulullah, serta para ulama-ulama yang soleh. Maka inilah termasuk daripada orang yang untuk melembutkan hati kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang kami muliakan,
Mudah-mudahan dengan 5 tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang celaka ini yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan tidak ada hendaknya dalam diri kita. Kita ingin hati kita ingin hidup kita ini selamat, Ibu ya. Hati kita qalbun salim, hati kita ini ingin selamat, hati kita ingin sehat, jiwa kita ingin tentram, keluarga kita ingin selamat, kita tak mau keluarga kita celaka. Maka hindarilah yang 5 ini. Hati yang keras, mata yang beku ataupun tidak pernah menangis akan dosa, hilangnya rasa malu, cinta dunia, dan panjang angan-angan. Yang 5 ini hendaklah kita hindari, ya Bu ya, dengan kita memperbanyak duduk di majelis ilmu ini. Makanya oleh karena itu ibu-ibu yang kami muliakan, semoga dengan berkumpulnya kita pada sore yang berbahagia ini termasuk termasuk kita bermuhasabah diri, menghitung-hitung diri kita. Karena Bu, inilah sisa hidup kita Bu ya. Usia makin berkurang, kadang usaha bertambah. Duduknya kita di sini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk menghitung daripada sisa-sisa hidup kita ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di momentum tahun baru ini, dari tahun 1444 sampai 1444 Hijriah menjadi 1445 Hijriah ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan hati kita untuk beribadah, untuk dalam duduk bermajlis ilmu ini. Karena ibadah yang paling berat itu adalah istiqomah, yang paling ringan itu adalah istirahat, ya. Karena kita berada sudah pada tanggal 14 Muharram, sudah 2 minggu. Nanti maghrib sudah tanggal 15, ya Bu ya. Sekarang masih tanggal 14 nih, tapi kalau udah masuk maghrib sudah pergantian tanggal 15 Muharram, ya Bu ya. Ini singkat. Maka kata El Suraya, penyanyi asal Medan, apa katanya? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Apa maknanya Bu? Hidup ini bagaikan lampu dinding. Kalau lampu dinding itu ada minyaknya, kita masih hidup. Kalau lampu dinding itu sudah kering minyaknya, tanpa dihembus pun dia akan padam. Begitupun hidup kita. Hidup kita ini ada yang menguasai, ada yang mengontrol, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan, dan ibu-ibu kami doakan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bu? Sebelum kita biasa doa Bu ya. Sebelum doa Bu ya. Nampaknya ada paham Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman dalam agama ini dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita turun doa Bu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والمغفرة والصحة والبركة خصوصا على هذه الجماعة يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.